Suatu pagi, Jojo ingin berangkat sekolah. Lalu, neneknya Jojo memberitahukan kepada Jojo bahwa COVID-19 itu menyebar melalui sentuhan fisik, pernafasan, dan juga COVID menempel di benda-benda. Lalu di sana, nenek Jojo memberitahukan kepada Jojo untuk hati-hati selama berada di luar. Seperti itu. Halo Alvin, ini lagi Halo Bu Ira. ngapain ini Alvin sama Bu Susan? Lagi membacakan kisah tentang Jojo, Bu. Oke, dalam rangka apa nih membacakan kisah tentang Jojo ini? Memberikan pengetahuan kepada anak kecil tentang protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 gitu, Bu. Oke, bagus ya melalui storytelling. Iya. Tapi apakah kita harus selalu melalui storytelling nih kalau mau ngasih pemahaman tentang COVID? Enggak juga. Pakai cara lain apanya nih Bu? Kalau dari tim riset Ibu? Banyak. Oke. Saya Kalau ngobrolnya sama siapa nih? sama Bu Susan aja, Bu, biar oke, lebih oke. detail. Sip. Kalau gitu saya undur diri dulu ya, Bu ya. Boleh. Makasih, Ya. Alvin. Terima kasih sama-sama, Siap. Bu. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih, sebenarnya udah disiapin Ini, Bu. juga ya. Oh iya. Terima kasih, Bin. Silakan Bu Susan. Ya, Makasih ya, Vin. Terima kasih, Bin. Oke, Bu, kita pakai dulu headsetnya. Iya. Supaya terdengar. Ya, sambil saya menyapa ke para audiens. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di Hard Talk, hasil riset dan diseminasi program dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Padjadjaran yang bekerja sama dengan Vkom Unpad. Oke, sudah hadir bersama saya Ibu Susana Dida, ya, Ibu Dr. Susana Dida. Assalamualaikum, Bira. Ibu. Waalaikumsalam. Baik, nah tadi seperti di intro ya, kita melihat nih, tadi ada Mas Alvin membacakan storytelling untuk membuat anak-anak memahami tentang protokol kesehatan selama pandemi COVID. Tapi kan tidak selalu ya kita bisa pergi ke mengunjungi sekolah anak-anak Bisa. untuk storytelling. Bisa. Nah, Bu Susan dan teman-teman dari Pusat Studi Komunikasi Kesehatan Vkom Unpad sudah melakukan sebuah riset ya. Risetnya itu adalah R&D ya, jadi mengembangkan sebuah produk. Oke, kita ngobrol-ngobrol. Iya, Bu Ibu, Ira. boleh diceritakan tadi produk yang dibuat itu maksudnya apa, Bu? Iya, kalau saya bicara tentang program untuk anak-anak itu kan berbeda dengan program orang dewasa ya. Anak-anak itu kan tidak biasa membaca buku tanpa gambar, tidak bisa mendengarkan tanpa suara, tanpa musik. Jadi itu kan khasnya anak-anak, begitu simpel. Gitu ya. Betul. Maka kami pusat studi mengadakan formative research. Ya. Jadi apa sih yang diperlukan anak-anak untuk mengajarkan mereka untuk protokol kesehatan? Karena selama ini yang ada kan protokol kesehatan itu umum ya, diberikan pada semua orang lah, nggak anak-anak, nggak sampai dewasa, sampai nenek-nenek, kakek-kakek kan seperti itu. Iya. Nah, menurut saya sih anak-anak kalau lihat contohnya nenek-nenek, kakek-kakek kan Nggak nyambung. nggak nyambung, bukan dia. Anak kecil kan masih figur ya lihat. Nah itu, maka kita kepikir gimana kalau kita membuat satu tokoh gitu. Nah, tokohnya dalam bidang apa ya gitu. Nah, masukin ke komik aja yuk gitu, yang lebih simpel gitu ya. Nah itu idenya itu aja sih sebetulnya. Oke. Media ya, lebih ke Media, media ya. media untuk yang pas untuk anak-anak. Oke. Nah, kalau tadi teman-teman lihat judul dari podcast kita kali ini adalah hasil penelitian pengembangan yang langsung terasa manfaatnya bagi masyarakat. Tadi kalau diceritakan oleh Bu Susan ya, gitu aja sih idenya. Sebenarnya bukan sih loh, itu manfaatnya besar sekali karena kita langsung diimplementasikan. Betul, gitu Bu, ya. Ibu. Jadi waktu tadi Ibu menyatakan bahwa untuk riset pengembangan ini untuk menghasilkan tadi, nah saya udah dikasih juga komiknya. Si Jojo itu adalah tokoh di komik ini. Nanti kita akan tanya kenapa tokohnya Jojo dan lain-lain. Nah,
kalau penelitian pengembangan itu kan nggak bisa ya Bu, ujuk-ujuk kita bikin komik gitu. Jadi tadi riset formatif yang disampaikan Ibu itu maksudnya seperti apa Bu? Ide itu kan harus diwujudkan ya. Jadi karena ini untuk masyarakat dan kami pusat studi kan nggak bisa abal-abal ya. Jadi lakukan formative research, artinya kita menggunakan data-data sekunder lah. Data sekunder yang ada, berapa sih anak SD yang ada. Idenya sih sebetulnya gini Bu Ira. Kita kan ada di sekitar Unpad nih, ada sekitar Unpad. Terus kita berpikir apa yang kita bisa berbuat untuk masyarakat sekitar gitu. Jadi kalau untuk orang dewasa banyak program yang ada, tapi kalau untuk anak-anak kayaknya sedikit deh gitu ya. Iya kan Bu, kampanye prokes untuk anak-anak malah nggak ada ya Bu ya. Itulah makanya saya bilang kok dikit banget gitu ya untuk anak-anak itu mana gitu ya. Dan sebagai saya lihat dari UGM gitu yang udah dalam bahasa Sunda gitu. Tapi saya hanya lihat di internet aja gitu bagaimana sosialisasinya gitu. Nah saya bertanya sama masyarakat sekitar Jatinangor, udah dapat protokol kesehatan bagi anak-anak dong? Enggak ada Bu, dan sebagainya. Dan saya cari lagi gitu, tanya lagi keponakan, udah ada belum? Enggak ada, dan sebagainya. Nah dari situ maka kita berpikir apa yang bisa kita lakukan ya gitu dan sebagainya. Nah itu Bira sebetulnya. Jadi padahal ya Bu, anak-anak ini rentan kan ya Bu ya? Ya iya, bayangkan. Anak di bawah 12 tahun kan belum divaksin, belum ada. Baru rencana pemerintah awal 2022 kan vaksin untuk mereka. Padahal kalau kita tahu anak itu kan suatu punya kultur atau kita sebut juga, saya ingat kuliah Pak Dedi, anak itu sebagai homo ludens, manusia pembermain. Kan anak kecil itu kan ulin aja kerjaannya, main aja kemana-mana. Pokoknya di otak itu mainan kan begitu kan. Dan sebagainya. Dan mainan pun nggak sembarangan Bu, ya. Sama temennya berkelompok, nggak bisa main sendiri. Anak kecil kan begitu, berkelompok, rali-rali, pegang-pegang, apalagi daerah sini. Nah gimana ya caranya gitu? Dan kebiasaan apa ya kalau saya ingin memberitahu mereka? Saya kepikir mereka biasa baca komik, Doraemon lah, apalah ya, betul. Majalah-majalah. Coba kita pakai itu yuk, gitu ya, ide-ide gitu. Ide apa gitu? Ya yang keseharian aja lah, yang protokol kesehatan, yang hari-hari. Gitu. Terus berkembang pembicaraan gimana kalau ide hari-hari ini disambungkan dengan persiapan mereka sekolah, pembelajaran tatap muka. Kan itu pas juga banget momennya ya Bu dia. ya. Pemerintah menggaung-gaungkan dengan bagian regulasi ada pembelajaran tatap muka. Tapi protokolnya kok nggak ada. Regulasinya ada. Terus bekal dia apa untuk sekolah tatap muka itu? Dan anak kecil itu berbeda kan sama orang dewasa. Iya betul, kalau misalnya teman-teman perhatikan saat kemarin awal-awal dipraktikannya kembali tatap muka terbatas, kekhawatiran orang tua yang terbesar adalah gimana nanti anak-anak di sekolah. Tapi khawatir doang ya Bu, tapi kemudian tidak ada wujudnya, gimana kita mengedukasi si anak-anak ini ya kan. Nah jadi tadi produk komik itu ya dalam rangka itu ya Bu ya, bekal. Jadi langkah nyata, langsung ada wujudnya komik seperti ini. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang berikutnya Bu ya. Nah Bu, sebenarnya kan ini Bu Susan dan tim ya. Timnya ada hari ini Bu? Ada Ibu Elnovani, Ibu Reta Sari Dewi, ada Tika, nanti ada kita Akma, banyak ya, nanti ya. Ada banyak timnya, kompak. Karena saya melibatkan dosen muda, mahasiswa S2, mahasiswa S1. Nah ini kenapa Ibu memutuskan sebagai ketua penelitian ya Bu? Di antara kan banyak Bu riset lain yang bisa lebih mudah untuk dilakukan. Kenapa kemudian memutuskan R&D mengembangkan produknya?
Iya, sebetulnya kalau saya berpikir gitu, pusat studi komunikasi kesehatan ada di sekitar Unpad gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mereka gitu ya? Nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah bikin dan sebagainya gitu. Ya di samping tuntutan lain output dari penelitian kan banyak ya. Iya. Tapi yang utama adalah kebermanfaatan gitu. Itu saya pikir. Oke, nah buat teman-teman semua, kalau teman-teman tertarik untuk membuat riset R&D juga, tadi seperti disampaikan Bu Susan, jadi dalam diri kita itu harus sudah ada mindset kebermanfaatan langsung, Iya. ya untuk masyarakat. Nah, oke Bu, sekarang tadi kan riset dulu, formatif, baru mengembangkan produk. Ya. Nah, gimana proses brainstormingnya nih Bu sama tim riset sampai diputuskan penokohannya tadi itu Bu? Iya, betul. Betul. Terima kasih Bu Ira. Jadi ketika kita punya ide gitu, apa yang kita bisa lakukan nih pada masyarakat, khususnya pada anak kecil yang luput dari perhatian pemerintah, kan selama ini. Orang dewasa aja, anak SD itu kan enggak gitu kan, kasihan banget gitu ya, udah pengetahuannya terbatas gitu ya, udah dunia mainnya dibatasi gitu. Terus kita bicara sama tim gitu, ini udah bulan Juli loh waktu itu, ini kita masa nggak berbuat sesuatu sih dari Maret gitu. Yuk kita berbuat sesuatu, apa? Bikin apa? Komik deh, aku bilang, dan sebagainya. Iya Bu, iya, semua orang bilang. Tapi apa dulu yang mau diceritakan? Kita jangan, idenya banyak saya. Aku bilang, tidak boleh complicated. Tapi yang benar-benar prokes, yang keseharian bagi anak-anak itu. Karena kalau terlalu banyak, mereka kan nggak bisa nangkep. Iya, betul. Satu, materinya harus sederhana. Nomor dua, bahasanya harus mudah dipahami. Kalau mungkin pakai bahasa yang ada muatan lokal, bahasa Sunda. Kalau di sini mah bahasa Sunda. Tiga, kita cari tokoh yang menyuarakan bahwa Pusdi itu punya juru bicara, punya tokoh. Siapa? Karena di Pusdi itu kan orang dewasa semua. Kalau ke lapangan kan harus, yuk kita bikin Jojo sebagai suara dari Prudi gitu. Nah, Jojo yang ajak teman-temannya, orang tua, guru dan masyarakat memperkenalkan protokol kesehatan. Jojo ini digambarkannya anak-anak juga ya? Anak-anak. Jojo anak usia 11 tahun, 10-11 tahun lah. Pokoknya kelas 3 atau kelas 4 lah gitu. Saya membayangkan proses brainstorming dan diskusinya tuh pasti seru banget ya. Bu Ira, seru banget ini. Tokoh Jojo aja, figur yang seperti apa? Oke, kita cari yang pinter, yang kritis, yang banyak ide, yang lucu gitu. Dan itu baru dari karakternya. Belum dari gambarnya. Gue yang gimana? Rambutnya kayak begini, cakepnya kayak begini. Itu terlalu Jepang, itu terlalu kota. Karena ini untuk masyarakat menengah ke bawah kan, sekitar Jatinangor. Enggak begitu. Aku bilang, banyak namanya juga sama gitu. Dan sebagainya. Kita putuskan setelah lihat, kan ada poster series Bu Ira. Kalau bikin komik tuh, ada message series. Jadi kita uji coba ke anak kecil. Yang paling suka yang mana dengan nama Jojo karakter gini. Kan nunjuk ini gitu. Yang paling banyak kita ambil tokoh. Jadi sebelum dieksekusi kita lakukan riset awal dulu gitu ya. Pakai teori dikit, pakai metodologi. Takut ditanya kayak begini. Makanya kemudian karena secara matang dirumuskan dan juga sudah survei ulang kembali ketika sudah dibuat karakternya, makanya ketika jadi, ini kita mau tahu gimana Bu waktu itu pendapatnya anak-anak ketika produknya itu jadi. Ya sebelum ke lapangan kan diuji coba dulu ke anaknya peneliti yang pas punya anak muda. Bu Reta, Bu Nova, ponakannya Bu Tika, cucu saya yang kecil Akma, semuanya anak kecil. Baca dulu, dia seneng semua. Aku bilang minta laporannya ya, dikasih komik itu bukan dikasih, minta laporannya. Dia bikin laporan seperti apa penangkapan mereka, berapa lama mereka menyelesaikan baca ini, ngerti atau tidak. Termasuk Pak anaknya Satgas COVID, Dokter Insi, tolong ngerti enggak?
ngerti semua katanya terusan. Oh, oke. Alhamdulillah. Jadi dari yang terdekat dulu Terdekat Bu, dulu ya, dong, uji jangan cobanya. sampai ke lapangan dulu. Itu kan harus direvisi kalau ada sesuatu ya. Oke. Jadi ini nggak paham, ini terlalu aneh, oh, itu revisi lagi. Oke, siap. Nah, Bu, kemudian pertanyaan berikutnya ini banyak ditanyakan juga oleh mahasiswa, terutama yang mencoba melakukan riset pengembangan atau R&D. Sebenarnya, Bu, ketika si produk itu kita sudah brainstorming dan akan dieksekusi, apakah yang membuat produknya harus selalu tim penelitiannya, Bu? Atau boleh misalnya kita menggunakan jasa pihak luar? Ada beberapa yang inti yang utama yang harus dikerjakan oleh Pusdi sendiri. Salah satunya ide ya, ide cerita, ide gambarnya mungkin pesannya kan harus nyampe ya. Terus apa sih di balik itu tuh yang kita sampaikan kan ada misinya. Ya, jadi kita yang melakukannya. Tapi kalau untuk memperbanyak produksi dan sebagainya pihak luar dong, karena ini perlu teknologi kan ya. Betul. Dan sebagainya itu yang kerjasama. Iya. Jadi bisa ya Bu, Bisa. kita bekerja sama dengan pihak luar. Tapi ide dan lain-lain tentang produknya itu blueprintnya kita harus dong, dari kita kita. dong. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih Bu, kan tadi Ibu menyampaikan bahwa dalam tim riset Ibu nih melibatkan mahasiswa juga. Itu gimana Bu? Mereka yang melamar atau tim penelitian Ibu yang mencari? Kita yang mencari dong. Oh, oke, kita yang oke. mencari perlu apa? Kita perlu penggambar, ya, penggambar yang punya karakter anak tentu saja. Oke. Jadi bukan gambar seberangan, itu masuk beberapa calon dan kita pilih gitu dengan karakternya. Oh ternyata ini yang cocok. Gitu. Itu oke. mahasiswa. Nomor 2 adalah bikin skenario. Itu juga saya idenya dari kita, tapi kita minta tulis ulang oleh mereka. Oke. Kan kalau kita mah jalan ceritanya, tapi ini harus sampai betul. per scene-nya gitu ya. Ya, karena setiap frame dari gambar ini kan harus dikasih balon informasi atau pesan-pesan. Nah, ini kan harus dapat. Kalau orang nulis dengan ya ada senarionya kan tepat gitu ya. Betul. Kalau kita nulis ya nulis aja gambar belah mana aja nyimpannya. Kali ini nggak bisa kan, ini nggak bisa nyimpannya di mana aja kan. Mana sih yang pas gitu dengan gerakannya. Dan itu harus satu nafas, satu nada antara penggambar dengan pemberi pesan tadi. Oke, siap. Dan itu ada orang di TV film sebetulnya mahasiswa kita juga. Potensi banyak kita. Jadi di kita ini alhamdulillah di Vkom Unpad itu penuh dengan mahasiswa yang kemampuannya itu sangat bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh tim riset dan masyarakat. Nah, buat teman-teman semua, seperti tadi disampaikan oleh Bu Susan, jadi ada banyak penelitian dosen itu yang membutuhkan peran serta mahasiswa. Nah, teman-teman banyak-banyak cari informasi, bisa ke pusat studi, seperti Bu Susan ini di Pusat Studi Komunikasi Kesehatan, atau di Prodi juga boleh. Aktif cari dosen membutuhkan mahasiswa yang seperti apa. Atau di Hima kan potensi teman-temannya kan ketahuan ya di Hima. Iya, betul. Di Hima, himpunan mahasiswa. Nah, jadi tadi teman-teman seperti kata Bu Susan, kalau kalian punya potensi, punya kemampuan apa, jangan diem-diem baik ya. Ngobrol bahkan ke Hima tuh kalau perlu ada list kemampuan mahasiswa. Ya karena mahasiswa seneng kok kalau diajak dosennya, ya serta punya pengalaman. Nomor 2 ya lumayan punya uang saku, ya gitu. Dan punya portfolio yang utama ya. Iya. Belajar ke lapangan. Nah, ini ya Bu ya, perlu teman-teman ketahui bahwa dosen-dosen yang melibatkan mahasiswa dalam penelitiannya itu nggak pro bono ya, maksudnya ya, nggak gratis. Nggak gratis, insya Allah. Meskipun bukan yang utama itu yang kita cari, tapi portofolio yang terutama ya Bu. Oke, nah saya punya pertanyaan berikutnya Bu. Kemudian kalau tadi sudah disampaikan si komik itu ke anak-anak, bagaimana cara mengevaluasinya bahwa ini berhasil atau tidak? Ya, sebetulnya
untuk sampai ini ke masyarakat, saya punya tanggung jawab moral. Jadi tidak langsung diberikan begitu, tidak. Oke. Karena ini penelitian riset yang perlu kami pertanggungjawabkan pada pemberi dana. Jadi kita gunakan dengan mixed method. Salah satunya adalah dengan kita mulai dari kayak sedikit quasi eksperimental gitu. Ada kelompok kontrol, ada kelompok intervensi gitu ya. Seperti itu. Jadi ketika kita melakukannya pada kelompok intervensi, jadi kita berikan dulu sebelum komik ini diberikan ya oleh si storyteller yang kita udah latih dengan kriteria tertentu, harus punya pengalaman, harus sayang anak dan bisa difahami ya dan sebagai oleh anak. Nah ini kita juga pilih gitu dari dosen-dosen yang muda lah, yang tidak terlalu jauh umurnya dengan anak atau minimal yang punya anak gitu ya. Bahkan anak SMA juga ada saya libatkan gitu, juara storyteller gitu. Biar dia seperti ke adanya bercerita. Itu metodologi kami untuk mendekati si anak kecil tadi. Jadi sebelum intervensi beri pertanyaan, beberapa pertanyaan tentang isi komik ini. Setelah selesai dikumpulkan, maka si komik ini diberikan dengan storytelling tadi oleh storyteller tuh. Jadi nggak langsung gitu, nih silakan komik gitu. Yang tadi itu Alvin itu kan tadi kita bercerita, dia harus cerita. Dan yang paling sulit mungkin tantangan bagi si storyteller tadi, si pencerita itu, dia harus berada pada lingkungan si anak tadi, kondisi anak tadi. Makanya bercerita tidak terlalu cepat ya. Dia selalu memperagakan gerakan-gerakan atau simulasi atau tanya ulang gitu ya, dengan dia membahasakan dirinya kakak gitu. Saya kakak Alvin, kakak siapa gitu ya, itu selalu kayak begitu ya. Jadi biar tidak terlalu takut anak-anak gitu ya, malah nyanyi dulu, teriak dulu, berdiri dulu, salaman dulu, semuanya dengan ala prokes tentu saja ya. Nah itu yang dilakukan. Nah setelah intervensi selesai, bercerita dan sebagainya, baru tanya paham atau tidak gitu ya, udah simulasi itu. Nah udah paham, ngerti, simpen dan sebagainya. Baru nanti dikasih lagi pertanyaan yang sama seperti tadi. Nah, tadi kan sebelumnya dikasih pertanyaan. Nah, jadi itu pre dan post. Apakah ada peningkatan pengetahuan setelah dikasih simulasi tadi, intervensi tadi dengan storyteller gitu ya, dan sebagainya. Nah itu kita ingin lihat ada nggak bedanya, gitu. Ada penambahan nggak pengetahuan gitu. Nah, itu yang dilakukan. Sebelum dan sesudahnya. Sesudah. Terus hasilnya gimana Bu? Ada sih, ada signifikan. Jadi anak-anak ini lebih paham tentang protokol kesehatan ya Bu ya? Iya, walaupun nggak terlalu besar ya kalau lihat angkanya gitu. Nah yang kedua ada kelompok kontrol. Pertanyaan sama diberikan gitu, dan mereka suruh baca sendiri. Yang kedua, yang tadi nggak pakai storyteller ada ya, gitu, tapi diliatin, baca sendiri. Udah 15 menit, 20 menit, belum, udah. Gitu. Kalau udah, jawab lagi pertanyaannya gitu, dan sebagainya. Terus hasilnya yang di storytelling dan yang tidak gimana Bu? Yang hanya baca komik? Ternyata kalau kita lihat, jadi gak terlalu gede juga sih. Jadi buku ini, komik ini ternyata tanpa kita bimbing dan sebagainya orang paham. Tapi saya udah perkirakan sebelumnya karena kita bikin komik inti untuk orang yang baru bisa baca. Kan di desa tuh kelas 3, kelas 4 tuh baru bisa baca loh. 1, 2 belum bisa baca. Nah, ini diuji cobakan pada anak-anak yang berusia segitu. 9, 10 gitu. Sebelumnya yang di ponakan-ponakan, anak peneliti dan sebagainya. Jadi difaham gitu. Saya aja khawatir aja dan kepo, peneliti kan ingin tahu gitu. Sejauh jadi mana. Dibikin kelompok kontrol tadi ya, yang satu pakai storytelling, yang satu enggak. Dan ternyata hasilnya ini buku bisa dipahami bahkan tanpa storytelling gitu. Nah, Ibu, saya terus mau nanya, berarti melihat betapa membahagiakannya R&D ini,
sebenarnya sangat mungkinnya skripsi menggunakan R&D ya Bu ya, pengembangan. Sangat dong bagi orang komunikasi gitu ya. Jadi bukan hanya kertas saja tulisan. Jadi sayang hasil penelitian itu harusnya diaplikasikan gitu ya. Diaplikasikan apa sih yang bisa disumbangkan gitu ya dan sebagainya. Kan pengembangan riset itu kan ada yang aplikasi, ada yang lain-lain kan. Nah ini pengembangan aplikasi ini yang jarang dilakukan. Dan sekarang tapi udah mulai loh. Sekarang udah mulai gitu. Boleh kok. Ya dan sebagainya. Tapi based on research. Betul. Jadi bukan hanya bikin komik tidak. Harus ada metodologinya. Betul. Nah itu mungkin yang bisa dipertanggungjawabkan ya ke depan ya. Betul. Nah mudah-mudahan teman-teman juga di kampusnya masing-masing bisa terus mengembangkan riset pengembangan ini ya, karena tadi seperti kita ngobrol-ngobrol dengan Bu Susan, hasilnya itu benar-benar bisa langsung diimplementasikan dan berguna untuk masyarakat. Baik teman-teman semua, Ibu pertanyaan saya sudah habis dan tadi saya lihat teman-teman tim penelitiannya sudah ada, jadi saya mau panggil. Satu lagi Bu Ira, apa tuh? Saya ada kelupaan. Saya ini tujuannya memang untuk anak SD, tapi saya berharap anak SD, anak kecil itu kalau ngajarin orang tuanya lebih dianggap loh sama orang tuanya. Makanya saya juga FGD sama kelompok orang tua, guru dan pemuka masyarakat. Mereka setuju banget gitu. Ya. Jadi si hasil riset ini sebenarnya bukan hanya menerpa si anak-anak ya. Enggak. Tapi kena juga orang tua, guru ya dan sebagainya. Nah, dan orang tua kalau anak yang nasihatin pasti denger ya Bu ya. Iya, itu bedanya. Ini Bu guru juga yang tidak dilatih juga minta dong buat perpustakaan. Iya nanti saya kasih lagi semua. Jadi ini permintaannya sudah tinggi sekali ya terhadap komik ini karena sangat membantu membuat anak-anak dan lingkungan anak-anak itu lebih paham tentang protokol kesehatan dan gampang pandemi dimengerti COVID. ya, gampang dimengerti itu ya. Asik banget kalau baca. Kertasnya eksklusif lagi. Ya mudah-mudahan bermanfaat kita bagi. Amin. Ini sudah ada teman-teman penelitiannya di sini. Ini penelitinya boleh ya. bergabung. Waduh. Sini. Ini dong yang membantu kita di lapangan nih, tim solid nih. Sini. Reta, sini Tika, Nova, Alvin. Saya mau kaosnya, Bu. Oh, ada ya buat Bu Ira. Iya, Bu Ira deh, saya kasih satu. Bangga. Aduh, alhamdulillah ini. Jadi selama ke desa kemarin, tim kita bisa bawa kita semua. Punya kaosnya. Iya. Nah, baik saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk tim penelitian dari Pusat Studi Komunikasi Kesehatan Vkom Unpad. Buat teman-teman semuanya, baik dosen maupun mahasiswa, mari kita melakukan penelitian untuk lebih bermanfaat bagi masyarakat melalui riset pengembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jojo. Salam Jojo.